Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amin Nur Rahmat dengan NPM 211200401. Pada video kali ini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya. Yang pertama ada Fajar Adi Lumaksono, yang kedua Muhammad Rizky Mubarok, yang ketiga Ferisa Widya Pratama. Nah, pada video kali ini saya bersama teman-teman akan berpetualang ke alam. Coba lihat teman-teman, di sebelah ini ada kupu-kupu. Nah, lihat di bawah ada suara jangkrik. Nah, tahukah kalian bahwasannya kupu-kupu dan jangkrik memiliki siklus kehidupan mulai dari telur menuju ke dewasa, yaitu dewasa berupa kupu-kupu atau jangkrik. Nah, proses tersebut dinamakan metamorfosis. Nah, untuk mengetahui apa itu metamorfosis, mari kita berpetualang bersama kawan-kawan saya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah proses biologis yang menandai perkembangan pada hewan, di mana suatu proses tersebut melibatkan perubahan penampilan secara fisik maupun struktur organ setelah fase kelahiran maupun penetasan. Metamorfosis dikendalikan oleh hormon hewan sehingga tubuh hewan mengalami pertambahan jaringan, terorganisir, dan bagian tubuh kembali terbentuk. Ketika hewan mengalami metamorfosis, beberapa hewan mengalami perubahan bentuk tubuh yang hampir sama. Akan tetapi, ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Proses metamorfosis umumnya terjadi pada hewan serangga dan juga amfibi. Nah, metamorfosis ini menyebabkan perubahan struktur dan fisik pada hewan tersebut, sehingga bentuknya bisa sangat berbeda ketika baru menetas dan setelah menjadi dewasa. Diferensiasi sel selama proses itulah yang menyebabkan adanya perbedaan fisik. Jenis-jenis metamorfosis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis metamorfosis yang sempurna, dan yang kedua ada jenis metamorfosis yang tidak sempurna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terdapat metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Setelah fase telur sudah dilewati, maka fase selanjutnya yaitu fase larva. Setelah fase larva akan menghasilkan fase pupa. Fase terakhir dari metamorfosis sempurna adalah fase imago atau dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu terdapat nyamuk, katak, lalat, dan lebah madu. Nah, metamorfosis nyamuk adalah contoh metamorfosis sempurna karena melalui 4 tahap. Telur menetas saat terkena air. Larva hidup di air, ganti kulit beberapa kali, dan sebagai yang besar spesies muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Pupa tidak memberikan makan tahap sebelum muncul sebagai orang dewasa. Nah, pada metamorfosis katak mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan yang berbeda saat katak muda dan katak dewasa. Fase hidup katak atau metamorfosis katak tergolong cukup unik. Hal tersebut terjadi karena katak kecil hidup di dalam air dengan menggunakan insang. Selanjutnya yaitu metamorfosis sempurna pada lalat karena melalui 4 tahapan perkembangan, yakni telur, larva, pupa, dan dewasa. Nah, yang terakhir yaitu metamorfosis sempurna pada lebah
Setelah sel larva lebah ditutup, maka lebah akan memasuki fase metamorfosis menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, maka lebih akan memasuki fase metamorfosis yang lama, yakni 12 hari di dalam sarangnya. Dalam fase ini akan terjadi pertumbuhan bentuk tubuh dan organ-organ yang berkembang semakin sempurna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metamorfosis tidak sempurna. Serangga mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya mengalami 3 tahap dalam siklus hidupnya. Tahap pertama yaitu telur lalu menetas menjadi nimfa atau serangga kecil hingga akhirnya jadi serangga dewasa. Nimfa biasanya memiliki rangka luar yang cukup tipis dan tidak memiliki sayap. Mereka memakan makanan yang sama dengan serangga dewasa selama tinggal di tempat yang sama. Nimfa selanjutnya melewati proses molting yaitu meninggalkan kulit. Ciri lainnya, hewan-hewan tersebut sering mengalami pergantian kulit karena perubahan ukuran yang semakin bertambah besar. Karena semakin besar, kulit tidak sanggup menutupi tubuhnya sehingga membutuhkan kulit baru yang lebih sesuai dengan tubuhnya. Metamorfosis tidak sempurna contohnya belalang, kecoa, capung, rayap, jangkrik, kepik, dan lainnya. Di antara mereka memiliki ciri yang sama yaitu ketika menetas, perubahannya hanya menyangkut ukuran tubuh saja. Wah, dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui apa itu metamorfosis. Nah, metamorfosis itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekian dulu video penjelasan tentang metamorfosis. Saya Aminur Rahmat beserta teman-teman undur diri. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye bye.